Halo teman-teman bercakap, kembali lagi bersama saya Andre dari Tempat Bercakap. Kali ini sesuai janji saya mau buat tutorial tentang bagaimana cara mengubah suara biasa menjadi suara telepon. Ini udah banyak banget yang nanya dan maaf banget saya baru sempat bikin video sekarang. Dijanjinya kemarin harus diupload ya. Tapi karena kemarin lagi banyak kerjaan, jadi mungkin saya baru sempatnya sekarang. Nah, sebelum itu, di awal itu tadi pagi saya update tentang ada nggak sih pertanyaan yang pengen disampaikan, dan saya akan menjawab 10 pertanyaan. Nah, di sini saya udah dapat pertanyaan-pertanyaannya. Langsung aja kita jawabin ya. Yang pertama dari freak.banget. Dalam pengeditan abang autodidak atau semacam les gitu? Secara kan bukan anak multimedia atau broadcast. Iya, benar. Kuliah saya itu sebenarnya hampir nggak ada hubungannya sama karya-karya seperti ini ya. Tapi saya kuliah di jurusan sastra. Sastra itu kan juga ada seninya di situ. Ya, otodidak. Saya belajar sendiri, ngedit sendiri, karena menurut saya belajar itu nggak harus dalam pendidikan formal. Saya bisa juga dilihat dari YouTube dan lain segala macam. Saya pun sering melihat tutorial di YouTube tentunya. Berikutnya itu dari @fantastics. Apakah ada pressure membuat karya-karya seperti ini? Pressure-nya itu adalah waktu sih, lebih ke time pressure sih. Karena saya dituntut untuk bekerja cepat, efisien, dan menghasilkan suatu karya yang bagus. Sebenarnya yang paling susah itu salah satunya bikin captionnya. Menurut saya sih kayak gitu ya. Kemudian dari @rianpd10. Lokasi yang paling berkesan. Hampir semua lokasi itu mempunyai spesialisasinya masing-masing. Cuma selama ini saya ngediting, yang paling berkesan menurut saya itu Kuningan. Karena sesuai voiceover di Kuningan itu juga kejadian asli saya. Jadi waktu itu saya baru pulang dari project dan saya nelfon ibu saya karena saya udah lama gak ketemu ibu saya pada saat itu. Ya menurut saya bener ya, semua tempat itu berkesan. Cuma kalau dari semua editing yang saya kerjain yang paling berkesan itu Kuningan pastinya. Terus Bagas24. Pakai drone apa mas? Untuk recordernya pakai mic apa? Drone-nya pakai DJI Phantom 4 yang ini nih, sama DJI Spark yang ini. Nah, tapi saya lebih suka pakai yang ini, DJI Spark, karena gak tahu kenapa lebih enak aja dibawa kemana-mana, lebih gampang. Karena Phantom itu lebih besar dibawa kemana-mana. Tapi untuk kualitas video jelas bagusan Phantom ya, nggak bisa bohong ya. Oh ya, untuk recordnya pasti pakai HP, pakai voice note dari HP biasa kok. Gitu. Biasanya kirim via WhatsApp atau kirim via email, nanti saya download dan saya edit lagi. Kemudian @muhalfarizi. Untuk satu video ngeditnya habisin sampai berapa jam bang sampai siap upload ke Instagram? Mungkin kalau untuk editing ya, kalau semua udah siap, voice over udah siap, videonya udah siap, udah bagus juga. Untuk editingnya itu nggak terlalu lama, mungkin 2 jam. Cuma yang susah itu tadi saya bilang bikin captionnya. Itu mungkin saya bisa 2 jam lagi mikirnya. Karena saya harus mikir, ini kira-kira apa yang mau diangkat, teori apa yang mau diangkat. Saya harus nginterpretasi juga. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama si orang ini gitu. Karena kan emang ada beberapa yang skrip saya, kadang-kadang ada yang skrip orang, tapi semuanya saya tulis di caption gitu. Itu karyanya siapa. Karena saya benar-benar menghargai masalah copyright gitu. Terus @setiarwan. Untuk kamera pakai apa kak? Jadi kalau yang tadi drone itu pakai DJI Spark itu. Untuk HP, untuk kamera saya lebih pakai HP. Saya di sini saya pakai iPhone XR dan pakai iPhone 6s. Yang 6s ya udah lama, tapi kalau XR ini baru. Dan ya dua-duanya yang dipakai buat ground dalam tempat bercakap lebih ke 2 HP ini sih gitu. Saya nggak pakai kamera SLR atau mirrorless, lebih ke HP aja intinya. Terus dari @sarahanisaf. Ada kategori tertentu yang harus dipenuhi untuk jadi pengisi suara nggak? Intinya nggak ada sih, tapi yang penting kalau kita mau recording itu harus clear, artikulasi harus jelas, ngomongnya juga harus jelas. Intinya kayak gitu sih. Saya kan sering dengar di email ya, banyak voice note. Ada yang kadang-kadang background noise-nya ngeganggu padahal suara udah bagus. Kalau misalnya yang ternyata bagus, kadang-kadang saya kontak via WhatsApp untuk di retake lagi. Karena semua yang dari email biasanya saya retake juga, jadi nggak langsung mentah-mentah begitu aja saya masukin, nggak, tapi saya revisi juga kata-katanya. Dan saya edit ulang intinya. Berikutnya dari @fikri_abrar. Kenapa selalu tempat-tempat di Jakarta kak? Begini mas Fikri, bukannya selalu tempat-tempat di Jakarta. Kalau mas Fikri ngeliat di feeds kita emang ada beberapa dari luar Jakarta. Cuma kenapa kebanyakan Jakarta mungkin yang lebih tepat pertanyaannya. Singkat cerita, karena sekarang saya belum ada yang sponsorin dan belum ada yang support. Jadi saya masih menggunakan apa-apa biaya saya sendiri. Saya juga mempunyai keterbatasan dalam biaya. Jadi untuk pergi dari Jakarta, untuk keluar dari Jakarta, saya membutuhkan biaya kan. Nah itu saya sesuaikan. Kalau misalnya saya lagi nggak ada uang banget, nggak mungkin dong saya paksain. Untuk kemudian @medina dm.
Mediana DM, alasan terbentuknya tempat bercakap ini. Nah ini yang nanya cukup banyak ya, cuma ini bisa dilihat dalam vlog saya yang pertama yang judulnya Kenapa Tempat Bercakap. Oke, jadi untuk Mbak Mediana dan teman-teman yang lain yang menanyakan hal seperti ini, bisa lihat aja langsung di vlog saya yang pertama, di video saya yang pertama. Dan yang terakhir dari @aji_persetia, definisi bahagia itu apa? Jadi begini Mas Aji, definisi bahagia menurut KBBI itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, dalam kurung, bebas dari segala yang menyusahkan. Kenapa saya selalu ngomong jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia? Karena saya mengingatkan bahwa manusia itu pada dasarnya dibuat untuk bahagia. Jadi saya selalu mengingatkan jangan lupa bahagia. Dan kalau misalnya pagi kadang-kadang saya bilang jangan lupa sarapan, kalau siang jangan lupa makan siang. Karena menurut saya makanlah agar kita bahagia. Kalau kita makan kenyang tuh bahagia. Nggak tahu itu definisi menurut saya pribadi ya. Jadi makanya saya selalu mengingatkan hal itu. Intinya jadi saya menyebarkan kebaikan aja. Intinya lebih kayak gitu sih. Itu tadi 10 pertanyaan yang udah kalian tanya di Instagram Tempat Bercakap. Berikutnya kita langsung aja ngerjain video tutorial ini. Saya langsung ngasih tahu gimana caranya ngedit suara biasa menjadi suara telepon. Kita langsung masuk aja ke laptop. Sebelumnya, saya mau ngejelasin laptop yang saya pakai ini adalah MacBook Pro 13 inci tahun 2015 awal. Oke, pertama kita langsung masuk aja ya. Oke, kembali lagi. Kita langsung aja mulai tutorial cara mengedit suara biasa menjadi suara telepon ala tempat bercakap. Yang dibutuhkan itu sebenarnya satu, file yang masih mentah. Ini saya kasih nama Ciledug. Ini yang kemarin terbit di Ciledug. Yang kedua itu adalah aplikasi ini, Final Cut Pro. Nah, saya menggunakan aplikasi Final Cut Pro ini karena menurut saya paling simple. Cara pertama gampang, tinggal file, new, project. Tulis aja nama project yang menginginkan. Misalnya saya Ciledug. Nah, kita tinggal drag, tinggal tarik si file Ciledug ini masuk ke dalam videonya, masuk ke dalam projectnya. Oke, settingan yang gak usah diganti. Nah, pertama kita dengerin dulu coba. Tiap hari lo jalan ini, macet, panas. Nah, itu kan masih suara biasa kan. Akhirnya saya menggunakan efeknya, namanya telepon effect. Ini carinya gampang, jadi masuk ke effects ini. Cari aja di audio, di all. Nah, tinggal cari namanya telepon. Ini tinggal kita tarik ke sebelah sini. Nah, sekarang dengar suaranya nih. Kadang kesel sih, bagi kalau lu buru-buru. Bener-bener dah Ciledug mah. Tuh, udah jadi kan? Nah, sekarang tinggal di file. Kalau misalnya udah selesai, file share, Apple device. Nah, ininya jangan lupa diganti ke audio only ya. Biasanya kan ada di video dan audio, ganti ke audio only. Settingannya nggak usah ada yang diganti, langsung aja di save. Next, save. Oke, tunggu dulu sampai dia berhasil save. Tiap hari lo jalan ini, macet, panas. Nah, udah jadi kan? Sekarang kita lihat before and after-nya. Kita lihat dulu di sini. Nah, kita tinggal tarik dua-duanya. Set. Oke. Tiap hari lo jalan ini, macet, panas. Tapi ya ini jalan satu-satunya yang harus gue lewatin. Kadang kesel sih, bagi kalau lu buru-buru. Bener-bener dah Ciledug mah. Tapi sekarang karena dapat kerjaan di daerah lain dan udah gak pernah lewat sini lagi, kok kangen. Sebenarnya gitu aja sih caranya, nggak susah. Nanti kalau misalnya udah, saya kemudian ngeditnya tuh pakai ini kemarin, Adobe Premiere Pro CC 2017. Cuma untuk tutorial hari ini saya cuma ngajarin tentang bagaimana cara mengubah suara telepon di Final Cut Pro. Ya, itulah tadi tutorial bagaimana cara mengedit suara ala tempat bercakap atau suara telepon. Berikutnya saya akan ngasih ilmu lagi tentang bagaimana ngedit video ya, alat tempat bercakap. Cuma mungkin untuk sekarang karena waktunya juga terbatas, saya baru bisa ngasih video tutorial cara mengedit suara alat tempat bercakap. So teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan yang pastinya jangan lupa untuk bahagia ya.